Suksesnya tuh tapi caranya gimana? Atau patokannya tuh apa? Definisinya tuh gimana? Pengen sukses tapi cepet gitu. Instan. Kita nggak percaya proses, nggak. Yang jadi masalah adalah saat kamu menakar kesuksesanmu itu berdasarkan persepsi orang, itu yang masalah. Udah ada standar Pak di masyarakat kita bahwa orang sukses adalah orang yang kayak gini. Emang yang bikin kamu bahagia itu kata-kata orang atau kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri? Sebenarnya bisa nggak sih kaya itu instan? Tapi kalau kamu udah lahir dari keluarga yang biasa aja, mukamu satu lagi, pas-pasan, gitu loh, mukamu pas-pasan, yo kerja keras cok, ngono loh. Oke, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini kita ada di segmen Yuk Hidup Yuk, di mana segmen ini bakal ngebahas hal-hal tentang kehidupan, terlebih tentang Gen Z yang bertanya pada orang yang sudah lahir lebih dulu dari mereka. Nah, kali ini ada statementnya bro. apa tuh? Segmen yuk bisa yuk supaya kita lebih hidup dari sekedar hidup. Nah, mantap. Nice. Itu baru ditemukan tadi malam ya teman-teman ya. Enggak, ini tadi 1 menit yang Oh, baru ini. Oke. Nah, ini spesial nih Mas. Jadi kita menghadirkan representasi dari Gen Z itu sendiri. Enggak usah diperkenalkan, enggak usah. Orang nggak percaya kalau dia Gen Z. Iya, enggak percaya. Oke. Gen Z nggak tua-tua amat lah. Gen Z tapi nggak tua-tua amat. Nggak tua-tua amat. Tapi masih masuk Gen Z ya. Masih masuk Gen Z. Oke. Mukanya nggak masuk Gen Z. Nice. Kalau Momon Alpha kan? Nama Momon kan? Mumun. Pocong. Ya kenalin produser baru kita guys. Ya. Kamera tolong dibalik. Nggak usah. Ya, jadi di segmen kali ini tuh spesial ya, karena kita bakal menyuarakan beberapa pertanyaan. Fokusnya tentang karir sebenarnya. Diskusi kali ya. Sharing. Enggak, aku enggak mau diskusi, aku mau Anjing, tanya. emang. Mau tanya. Soalnya Gen Z itu butuh jawaban. Oke. Mereka tuh nggak bisa diajak diskusi. Iya, oke. Jadi kamu harus memberikan jawaban yang masuk kepada mereka. Ya. Gitu ya. Oke, pertanyaan apa, Bro? Tadi tuh Kita mau ngomongin apa? sih. Seputar karir. Seputar karir. Gen Z lah. Yang Gen Z banget nih. Dimulai dari Gen Z banget tuh kadang tuh mereka tuh bingung mendefinisikan sukses tuh kayak gimana tuh gitu loh. Jadi kayak Pengen sukses. Pengen sukses nih, nah, pengen sukses. suksesnya gitu. tuh tapi caranya gimana? Atau patokannya tuh apa? Definisinya tuh gimana tuh? Dan kadang Gen Z itu juga pengen sukses tapi cepet gitu. Ya. Instan. Kita nggak percaya proses, nggak. Iya. Oke. Nah, sebetulnya yang pertanyaan pertama tadi kalau masalah definisi sukses ya. Betul. Gitu kan. Sukses itu apa sih? Ya. Sukses itu kalau kita berhasil mencapai sebuah tujuan. Itu kan dikatakan sukses. Makanya kalau orang bilang tuh suksesnya orang beda-beda. Iya. Karena tujuan orang beda-beda. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah kalian paham nggak tujuannya apa? Gitu dulu dong. Oke. Iya sih. Kamu ngomongin sukses, aku pengen sukses gitu. Ya kan, begitu lulus kuliah aku pengen segera sukses. Pertanyaanku, kamu tahu nggak tuh tujuannya apa? Karena sukses itu saat kamu berhasil mencapai tujuanmu. Duitnya banyak. Duitnya banyak seberapa? 200T. 271T. Oke, 271 T ya kan? Bisa nikahin artis tuh nanti. Ya, let's say ya. tujuan suksesnya adalah punya uang yang banyak. Nah, punya uang banyak itu berapa? Ya tadi lah udah dibilang 200T gitu misalnya. Harus tahu. Oke. Gitu kan. Bagaimana sekarang gini deh. Aku mau ke ke Jakarta gitu ya. Aku mau ke Jakarta ya dengan waktu tempuh di bawah 10 jam misalkan gitu. Ya. Aku bisa nggak ngukur suksesku? Jelas nggak? Di perjalananku. Jelas. Berarti kalau aku bisa nyampe Jakarta di bawah 10 jam, sukses aku. Ya enggak? Sukses menempuh perjalanan itu. Ya enggak? Lah bayangin enggak? Aku pengen sukses, aku pengen kaya. Itu sama aja aku pengen pergi dengan durasi tempuh di bawah 10 jam. Kan gila. Lah pergi kemana? Set the goal first ya. Iya dong. Iya enggak sih, Cok? Kamu mau sukses gitu kan. Kamu mau sukses tapi kamu enggak tahu goalsmu dengan jelas. Gitu kan. Ya kamu gak bakal bisa dikatakan sukses karena ukuranmu gak jelas. Atau tadi aku mau ke Jakarta, udah gitu doang gitu. Aku mau nempuh 2 hari, mau nempuh 1 jam, mau nempuh 10 hari. Suksesnya yang mana? Gak jelas kan? Ya sesampainya lah ke Jakarta. Sesampainya akhirnya kan gitu kan. Nah itu kebanyakan orang tuh kayak gitu. Cuman pengen sukses, tapi gak tahu tujuannya itu secara jelas itu bagaimana. Itu adalah masalahnya.
Oke. Tapi kalau gitu klise, Pak. Kok klise gimana? Kalau gitu semua orang sukses dong sebenarnya. Iya. Lah yang jadi masalah adalah saat kamu menakar kesuksesanmu itu berdasarkan persepsi orang, itu yang masalah. Oh, dari di kata tanggone, wah iki wis sukses iki padahal menurutmu masih belum sukses. Itu berarti Iya. belum sukses dong. Ya sukses itu menurutku dari kamu sendiri, kamu yang set goalmu sendiri, gitu kan? Terus kamu yang berusaha untuk mencapai itu sendiri. Oke, tapi kita ngomong realistisnya ya. Di Indonesia kan ya kayak tadi tetangganya bilang, "Wah, kamu udah sukses sekarang." Mungkin karena dia punya mobil. Ya, udah punya mobil, udah punya motor. Ya. Menurut dia belum sukses. Tapi kata tetangganya, "Wah, iki cah wis sukses kok." Nah, berarti itu udah ada standar, Pak, di masyarakat kita bahwa orang sukses adalah orang yang kayak gini gitu. Punya ini, punya itu. Lah pertanyaanku adalah kamu mau ngikutin standar orang atau standarmu sendiri? Emang yang bikin kamu bahagia itu kata-kata orang atau kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri? Itu yang jadi pertanyaan kan? Gitu loh. Apakah kamu mau berusaha menyenangkan orang yang bahkan gak suka sama kamu? Hop banget ya Instagram nih tadi. Catat. Oke, berarti kalau aku bisa bagi jadi dua ya. Oke. Jadi mayoritas orang itu bakal ada yang tahu goalsnya, tapi nggak tahu caranya. Hah, Atau bahkan dia nggak tahu goalsnya sama sekali. betul. Gitu kan ya, Iya. berarti. Nah, kalau orang yang tahu goalsnya tapi terus nggak tahu caranya, Pak, gimana? It's so much better daripada bahkan nggak tahu goalsnya. Oke. Iya gak sih? Kamu, oke, aku goalsnya pengen pengen jadi pemain bola nomor 1 di dunia gitu. Ya. Nggak tahu caranya, tapi at least kamu tahu kan yang mau kamu tuju gitu. Oke. Aku mau pergi ke Surabaya gitu. Nggak tahu caranya, nggak tahu naik apa. At least aku tahu. Aku mau ke sana gitu. Kamu tuh udah menempuh 50% kalau kamu udah tahu tujuanmu. 50%. 50%. Set goals itu 50%. Set goals itu 50%. Karena apa? Terarah, Bro. Semua yang kamu lakukan, kamu akan berpikir, oke, arahanku adalah ke sana. Kalau kamu nggak tahu goalsmu, kamu tuh kayak apa sih, buang-buang waktu. Ya, muter-muter aja lah. nggak Muter-muter gak jelas gitu loh. Oke. Mau ke Surabaya ngambil arahnya ke Jakarta. Jakarta. Iya. jelas. Medan itu. Kan nggak nyambung, Pak. Itu kan, aku mau jadi chef gitu kan, ikutnya ini Sekolah pilot. sekolah pilot. Nggak nyambung, Pak. Waduh. Iya kan? Kan bisa masak di pesawat. Iya, tapi bukan pilotnya yang masak, Pak. Iya sih, bener sih. Oke, nah kalau aku turunin lagi ya, kan kita tadi ngomongin analogi lah ya, kita mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau lewat mana, itu kan caranya ya, goalsnya yang penting ke sana gitu. Oke. Nah, banyak anak muda zaman sekarang tuh yang ngerasa, ya tadi aku barusan ngobrol sama produser kita, sempat salah jurusan dan Oh, iya. sebagainya gitu. Karir pet lah berarti. Karir Karir pet, pet. benar gitu. Nah, gimana kalau dia akhirnya tahu goalsnya, tapi dia udah ada di tengah jalan yang ternyata dia baru sadar kalau dia itu salah gitu. Karir petnya udah salah deh. Benar. Oke. Contoh aja ya. Contoh gini, kalau Itu kamu tadi udah contoh, Pak. Hah? Itu tadi udah contoh. Lah iya, aku mau ambil contohmu itu tadi. Oke. Salah jurusan. Ya. Lah aku tanya dulu, kamu kuliah itu pelajarin apa? Ya kayak tadi let's say dia baru sadar ternyata dia suka masak gitu, tapi dia udah terlanjur ngambil sekolah pilot gitu. Lah, nggak apa-apa. Bagus dong. Dia bisa bikin restoran yang formatnya adalah pesawat. Kayak yang di Palagan berarti ya. Ada pesawat itu ya, ada restoran gitu ya. Yang tutup, Cok. Enggak, maksudku gini loh, Kalau misalkan konteksnya itu adalah waktu sekolah, waktu kuliah. Ya. Kuliah itu bukan cuman ilmu praktisnya saja. Itu tuh cuman sekian persen yang akan berpengaruh di dunia kerja, coy. Mindsetnya yang dibangun ya. Mindset, logika berpikirnya, ya, logika berpikir analitiknya yang dibangun di kuliah itu sebetulnya, gitu loh. Jadi mau kamu kuliah apa, terus kerjanya apa, itu nggak masalah, gitu loh. Tinggal kamu bisa memanfaatkan lompatanmu nggak, gitu loh. Memanfaatkan lompatanmu nggak. Kuliahku apa, Cok? Menuntut ilmu lah. Kuliahku ilmu komputer, Cok. Ya. Gitu. Sampai sekarang aku ngoding aja nggak bisa. Ada temanku juga, Pak, teknik elektro dia. Oh iya. Terus malah bikin kafe, Pak, sekarang. Bagus. Nanti isi kafenya itu microchip gitu terus. Enggak, masalah gini Pak, instalasi listrik aja nyuruh tukang Pak. Nah, Enggak bisa orangnya soalnya. jadi masang nggak listrik. bermanfaat ilmunya gitu. Loh, kata siapa? Kata siapa ilmunya nggak bermanfaat? Ya tadi kayak Ilmu gini loh. Kita ini sekarang itu terlalu banyak hidup di era
ilmu on demand. Knowledge on demand. Knowledge on demand. Oke. Gitu loh. Jadi butuh apa sesuatu cari saat itu juga gitu. Padahal itu tuh cuman ilmu-ilmu teknis, bukan ilmu-ilmu fundamental. Ilmu yang kita pelajari di kuliah gitu. Walaupun aku gagal kuliah 3 kali. Ya kan? Oke. Tapi aku tahu ilmu di kuliah itu yang penting itu apa? Strukturnya, Kerangka berpikirnya. Berpikir kritis. berpikir kritis gitu loh. Jadi mempelajari bagaimana struktur trafo itu dibikin, itu tuh logiknya yang dipelajari. Gitu loh. Oke. Ya balik lagi first principle thinking versus analogical thinking. Gitu loh. Kita nggak ngomongin apa-apa tuh kayak tepek kemiplek. Oke, aku mau bikin resep minuman butter coffee gitu, misalkan aku lihat di YouTube dan lain sebagainya, analogical kan, kita cuman ngopi resepnya doang gitu. Tapi apakah kita mempelajari sebetulnya AG1 ini siapa, Cak? Kurang ngerti ya. Oke. Nah, Sopo ya? sebetulnya butter itu membuat rasanya itu seperti apa sih? Gitu loh. Terus butter yang digunakan itu harus melalui proses apa supaya itu bisa masuk di minuman dengan suhu sekian dan sekian. Itu kan logikanya, Cok. Itu enggak kita pelajarin kalau kita cuman habitnya knowledge on demand berdasarkan internet doang. Kita enggak mendalam. Sebetulnya sumber sudah banyak di internet, tapi apakah kita mencari hal-hal seperti itu? Enggak, karena habitnya kita tuh udah ngomongin on demand aja. Butuhnya apa itu yang dipelajari. Gitu loh. Oke. Artinya berarti kemampuan kita buat mengimplementasikan suatu ilmu tuh jadi terkotak-kotakkan ya. Kita ngertinya, aku masang listrik gitu. Ini cuma dari rangkaian gini. Cuma aku nggak bisa mengaplikasikannya gimana caranya listrik ini biar bisa efisien atau apa gitu tuh nggak. Jadi nggak paten gitu ya berarti ya. Iya, kalau kita belajarnya cuma di permukaan ranah itu aja gitu ya. Di permukaan aja. Ya itu tadi analogical thinking. Analogical thinking itu kan, oh ini tuh kayak gini, udah pernah dibikin kayak gini, aku ketiplek kok gawe kok ngono. Itu kan analogical thinking. Gitu loh. Bukan first principle thinking, bukan fundamental thinking. Oke. Jadi nggak apa-apa salah jurusan. Gak apa-apa. Poinnya itu. Diselesain nggak kuliahnya? Iya, pilihan sih. Tapi aku sempat kepikiran gini, Bro. Kalau jurusan itu sebenarnya tuh di umur sekarang ini kalau kita masuk kuliah tuh berarti umur berapa? 18-19 ya. Ya. Itu tuh terlalu dini buat kita mendesain jurusan kita, mendesain path gitu loh. Nah, betul. Kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang kita itu balik lagi ya karena statement orang-orang. Ya karena apa kata orang? Kata orang tuh harusnya umur 22 tuh udah menentukan karirnya kemana. Umur 25 tuh harusnya udah punya tabungan, udah punya gini, bla 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 bla. Gara-gara itu, gitu kan. Kita jadi mengeneralisir timeline kita. Gitu loh. Padahal, gitu kan. Yang namanya mendapatkan titik balik. Oke, aku tuh karirku di sini. Aku tuh very very passionate di sini. Tapi jangan dia salah artikan ya. Passionate itu apa? Passionate itu kan mau berdarah-darah atau mau menderita demi mencapai sesuatu. Itu kan passion. Ya. Ya kan? Jadi passionate akan di sini gitu. Itu mendapatkannya dari trial and error, coy. Bagaimana kamu tahu kalau makaroni nguhuk itu enak kalau kamu belum pernah nyoba? Review. Tapi kan kamu gak tahu enak apa enggak? Kata orang. Orang berarti ya. Iya kan? Kan kata orang. Tapi kamu gak bisa tahu ini tuh enak atau enggak kalau kamu belum nyobain. Sama kayak karir. Gimana kamu mau tahu kalau passionmu di situ dan memang kamu ahli di situ kalau kamu belum pernah nyoba? Jadi katakan ada loh, coy. Salah satu referensiku dalam bermedia dan wira swasta ya, berentrepreneur itu ada Gary Vaynerchuk itu kalau tahu. Gary V. Gary V itu dia ya baru mulai bisnisnya itu di umur 30 tahun loh. Kalau cerita yang zaman lama, ya kan, ada tuh Kolonel Sanders. Kolonel Sanders, KFC. Ya kan, KFC itu dia baru umur 72 ya. 72 tahun loh. Gitu Bikin loh. Bikin KFC. Maksudnya tuh kita tuh nggak ada kata telat. Nggak ada kata terlambat. Kenapa? Karena mungkin kita belum mencoba lebih banyak hal. Gitu aja.
Tapi gini Pak, maksud Zidan tadi adalah kita tuh di umur 18-19 udah disuruh nentuin jurusan. untuk jurusan. Heeh. Yang mana akan jadi banyak orang yang salah jurusan kan. Bener. Karena nggak tahu gitu. Karena belum tahu mereka mau kemana. Exposure-nya tuh belum sebanyak itu gitu loh. Bener. Buat mereka Oke. mendecide passion mereka di mana. Aku S1 31 tahun, Jo. Emang kenapa kalau di S1 pertamamu kamu merasa salah jurusan? Aku S1 lagi 31 tahun. Masalahnya di mana? Jadi wajar banget orang salah jurusan di umur segitu. Sebenarnya gini, aku sebenarnya sedikit tidak setuju dengan statement salah jurusan. Salah jurusan itu seolah-olah kayak kesalahan gitu. Tapi aku lebih setuju bahwasanya belajar itu nggak ada habisnya. Aku lebih setuju itu. Jadi let's say kamu sekarang belajar psikologi gitu. Oke. Ternyata kamu karirnya nggak di psikologi. Bukan berarti ini tidak berguna loh. Kamu belajar psikologi, terus kamu tiba-tiba berkarir buka coffee shop gitu misalkan. Kamu bisa loh, bagaimana story of psychological ini bisa menjadi value di bisnismu. Misalkan gitu loh. Atau kamu berkarir sebagai pengacara misalkan gitu. Ya, kamu bisa loh mempelajari lebih dalam mengenai psikologi orang dari klien dan lawanmu gitu loh. Nggak pernah ada yang namanya habis belajar itu sia-sia. Ilmu itu nggak ada habisnya, coy. Nah, terus gini. Kalau ya tadi let's say kita udah salah ya, atau ya tadi lah jurusan kita nggak relate gitu sama apa yang pengen kita capai, dan kita baru sadar setelah kita lulus gitu. Oke. Misalnya ya udah mau nggak mau ini harus tetap dilulusin karena udah dibayar dan lain sebagainya gitu ya, Iya. udah terlanjur lulus gitu. Nah tapi kan buat let's say ternyata aku pengennya jadi dokter deh gitu. Nah begitu mau kan nggak bisa kan kita harus Umurnya udah nggak cukup. Iya, harus Kenapa? menempuh, Kata siapa? harus menempuh pendidikan lagi gitu. Ada temanku dia baru masuk S1 kedokteran di umur berapa sih? 26. 26 bukannya udah nggak bisa ya? Bisa, masih bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, S1-nya. maksudnya berarti kan dia butuh spend waktu lagi gitu untuk belajar iya. hal itu. Itu adalah pilihan. Balik lagi kan. Tadi kamu bilang aku udah ngerasa salah jurusan nih, mau aku lulusin atau enggak? Pilihan. Yang gini loh. Semua pilihanmu itu enggak mungkin salah, Pan. Saat kamu dihadapkan sama dua pilihan, A dan B, itu enggak mungkin salah pilihannya. Yang bisa salah adalah responmu setelah kamu mengambil pilihan itu. Oke, jadi pilihan ini netral sebenarnya. Netral. Gitu, misalkan paling sederhana aja deh. Aku mau pulang nih ke rumah, mau lewat jalan A apa lewat jalan B ya? Oke. Kamu mau lewat jalan A, lewat jalan B, nggak ada yang salah. Let's say, oke, aku ambil jalan A, gitu ya. Macet. Ternyata macet gitu. Emang ada yang tahu kamu bakal selamat kalau kamu lewat jalan B? Emang ada yang tahu? Iya benar sih. Tapi aku jadi ada pertanyaan nih Pak. Kalau misal kita ngerasa selamanya nggak cocok sama jurusannya, artinya kita cari terus nih apa yang masih disukai. Itu nanti aku mikirnya kecenderungan orang tuh akhirnya dia nggak punya komitmen dengan apa yang dia pilih. Let's say aku udah pilih jurusan psikologi ini tadi. Tapi kalau ngerasa nggak cocok, dia begitu pindah kok nggak cocok lagi. Dia mau sampai kapan gitu loh kayak gitu terus. Yang dia ngerasa nggak cocok terus. Yang nanti ujung-ujungnya dia ketika menghadapi sesuatu masalah, dia merasa wah aku nggak bisa komitmen di sini nih. Ya udah mending aku cabut lagi gitu loh. Oke. Akhirnya jadi terbiasa gampang ke lah istilahnya. Betul. Makanya itu tadi aku bilang, pilihannya nggak salah, responnya yang salah. Kamu pilih mundur untuk belajar atau kuliah di jurusan lain, ya kan? Pertanyaanmu kenapa kamu memilih itu? Balik lagi sebenarnya premisnya itu ada yang kita omongin di awal. Tujuanmu ki opo? Gitu loh. Hasilnya kayak gitu ya kalau memang kita nggak punya tujuan. Iya akhirnya. dong. Tujuanmu tuh apa? Let's say aku udah orang kan sebenarnya gini loh, harusnya bukan sekedar cocok nggak cocok sebetulnya untuk nggak kuliah itu. Tadi kan sebenarnya kan bukan ke situ. Iya. Bukan ke situ. Ini kan masalahnya adalah nanti kalau misalkan ini tidak sesuai dengan tujuan hidupku gimana? Iya benar. Baru notice di tengah-tengah kuliah. Kan tadi kayak gitu, coy. Berarti kan lu tahu apa yang mau kamu tuju. Bukan karena enggak passionnya aku di sini enggak. Ini komitmen kalau itu harus tetap dijaga. Bukan masalah ini dosennya enggak enak, ini pelajarannya enggak aku banget gitu. Bukan sedangkal itu kalau menurutku. Masalahnya adalah banyak banget anak-anak sekarang yang tadi yang karena opsinya ada dua ya. Dia yang tahu goalsnya dan nggak tahu caranya, atau mereka yang nggak tahu sama sekali.
yang memilih hidup untuk ya udah jalanin dulu aja gitu. Oke. Sampai akhirnya ketemu kayak Zidane Iya. tadi yang kayaknya aku nggak cocok deh di sini, terus pindah lagi gitu. Karena pengalaman dari teman-teman kampus banyak banget Pak yang ngerasa kayak gitu. Iya, dia hidup kayak air gitu. Ya udah ngalir aja kemana aku dibawa gitu. Salah nggak menurutmu pemikiran yang kayak gitu? Kalau aku salah, menurutku ya. Menurutku salah. Kenapa? Balik lagi. Kita hidup itu kan harusnya sadar ya akan hidup kita. Yuk hidup yuk. Yuk hidup yuk gitu loh. Ya enggak sih? Kita kan bukan telek. Kalau telek kita buang di kali ngikutin air. Kan gitu loh. Kita kan manusia. Manusia loh. Bisa menerobos arus air. Gitu loh. Iya enggak sih? Manusia loh. Bisa membuat hutan belantara menjadi gedung-gedung tingkat. Gitu loh. Itu manusia loh. Manusia itu diberi kesadaran untuk benar-benar sadar. Gitu loh. Bisa diberi logika, diberi naral, diberi moral untuk bisa menentukan pilihan. Dan harus bertanggung jawab akan pilihannya itu. Dan harus bertanggung jawab sama pilihannya. Gitu loh. Oke. Kalau kamu udah sadar tadi balik ke statement tadi bro. Kamu udah sadar nih. Oh, aku tadinya dihukum nih. Enggak passion, kayaknya aku tuh lebih seneng di utak-utik teknikal nih gitu. Aku masuk ke jurusan misalkan teknik mesin gitu misalkan gitu. Ya berarti kan kamu udah milih itu. Kamu kan udah sadar, aware habis itu. Kalau di umur 18 kamu sudah pilihannya atau kamu berstatementnya adalah aku belum cukup dewasa untuk menentukan pilihan itu. Berarti kalau kamu di umur 20 tahun merasa dewasa, berarti kamu harusnya bisa berkomitmen akan itu. Kan kamu sudah memiliki kesadaran untuk memilih. Oke, kita naik ke stage yang selanjutnya ya. Karena tadi kita udah ngomongin masalah dapat goalnya ya. Ya, jadi hidup tuh harus punya goals. Bahkan ketika kamu baru mulai gitu untuk kuliah, baru mau milih jurusan, kamu harus tahu gitu. Kamu mau mencapai apa di nantinya. Biar langkah ke bawah-bawahnya itu meminimalisir kesalahan tadi ya. Nggak buang-buang waktu lah ya. Terarah gitu. lah, terarah. Ada benar. parameternya terarah. Ya gimana kalau orang yang udah kerja, Pak? Jadi kalau dia udah kerja nih. Oke. Dia let's say ya karyawan kantoran gitu. Oh, iya. Korporat. Korporat. Karir korporat. Nah, terus dia ngerasa kayaknya hidupku kok gini-gini aja gitu dan ini gak sesuai gitu sama goals yang aku mau gitu. Misalnya dia ya pengennya kayak tadi ya sukses dengan kaya gitu. Tapi ternyata dia lama gitu menempuh itu dan nggak tercapai gitu goalsnya. Nah, apakah berkarir ini itu cuma lewat itu aja atau kamu nyaranin dia ya udah kamu passion aja di sana gitu, ya udah jalanin aja sampai ya nanti mungkin naik jabatan dan lain sebagainya, atau ya udah coba cara lain gitu. Oke, aku mau ambil citasinya, aku mau mensitasi statementnya Gary V juga nih. Statementnya bagus. Kalau kamu kerja, coy, Senin sampai Jumat dan masih menunggu-nunggu Sabtu Minggu, masih menunggu-nunggu weekend, ya berarti ada yang salah di hidupmu. Ada yang salah di hidupmu. Ada yang salah di hidupmu. Orang yang nunggu weekend hidupnya ada yang salah. Orang yang nunggu weekend tuh hidupnya ada yang salah. Kenapa tuh? Karena berarti kamu nggak sadar atau kamu belum melakukan pekerjaanmu itu untuk sebagai batu loncatan kamu mencapai tujuan hidupmu. Kebayang nggak sih, Cok? Misalnya gini, aku mau kaya nih, misalkan. Oke. Objektifku adalah punya 1 miliar hidup ini, gitu kan? Goalsnya ada, jelas. Goalsnya ada, jelas gitu kan? Terus bagaimana caranya? Aku harus menabung. Let's say ya, aku nggak tahu hitungannya nih ya. Let's say ya, katakanlah 10 juta per bulan. Selama berarti berapa? 10 tahun lah ya. Kayaknya ya 10 tahun lah ya. Let's say 10 tahun lah. Berarti selama 10 tahun. Dan dia tuh kayak komitmen, oke, aku akan 10 tahun lagi aku punya 1 miliar nih. Ya kan? Itu salah satu objektif hidupnya. Punya 1 miliar. Terus dia menjalani hidupnya dia Senin sampai Jumat bekerja. Apa yang dia pikirkan? Bukan Sabtu dan Minggu. Gimana cara dapetin itu secepat mungkin? Iya kan? Wah, aku kerja nih pagi ini nih. Aku kerja. Itu adalah langkah kecil. Oh, jangan langkah kecil. Ya. Itu adalah satu langkahku ya untuk mencapai 1 miliarku. Itu yang dilakukan terus. Kalau aku nggak komitmen hari ini, gitu kan? Kalau aku nggak komitmen hari ini, maka itu memperlambat atau bahkan menggagalkan 1 miliarku 10 tahun lagi. Jadi goalsnya adalah bensin. Goalsnya itu adalah yang membakar dia tiap hari itu loh. Oke. Gitu loh. Maka kalau kamu, dia kan kebayang nggak sih kalau orang tuh ya kayak nunggu-nunggu, cowok, wis isi rebo iki kapan deh weekend loh. Ya, sering banget. Berarti kan dia itu kerja tanpa tujuan.
Karena dia nggak kerja hari ini untuk mencapai tujuannya, tapi dia kerja hari ini, itu adalah sebuah kewajiban buat dia. Bukan untuk dia capai tujuannya. Maka aku setuju dengan statement itu bahwasanya kalau kita masih berpola seperti itu, maka ada yang salah di hidup kita. Berarti orang tadi either dia nggak tahu goalsnya atau ya dia nggak sadar dia melakukan itu sehari-hari untuk mencapai goals itu. Iya, Iya betul. Oke, kalau udah di posisi kayak gitu nih, langkah apa yang kira-kira pertama harus dilakukan buat dia kerja itu tadi nggak cuma nunggu aja gitu loh. Kerja itu tadi buat nge-achieve goalsnya. Apapun itu nggak harus melulu duit lah. Kalau udah terjebak di situ. Ya. Yang pertama orang itu harus set up goalnya dulu, pasti itu ya. Set up goalnya. Goals tadi aku bilang apa? Harus terukur, ya kan? Harus jelas apanya, berapanya, kapannya, sama harus achievable ya. Jangan lupa, harus achievable. Kalau kita set up goal yang nggak mungkin tercapai gitu kan? Aku mau set up goalnya jadi raja minyak Arab gitu kan? Nggak mungkin ya. Raja Jawa mungkin ya? Aduh. Beda segmen, cok. Oke. Harus achievable. Harus achievable kan. Jadi setelah kita tahu setup goal yang jelas clear tadi, ya kita checking down dong. Ya nggak sih? Ya. Oke. Aku tuh pengen misalkan punya gedung 50 lantai. Di breakdown gedung 50 lantai itu berapa sih anggarannya? Gitu loh. Terus dari situ gimana cara mencapainya? Tahapnya, di bawahnya gimana? Terus untuk mencapai objektif yang pertama gimana caranya? Berarti kita masukin objektif lagi. Stepping stone-nya dibikin. Sampai akhirnya kita melangkah hari ini, kita tahu satu langkah kita itu mendekatkan kita ke goals kita. Nah kalau itu udah ke setup semua, dipertanyakan, yang saya lakukan saat ini, yang tadi kamu bilang terjebak itu, yang saya lakukan saat ini mendekatkan aku ke situ enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Kalau iya tapi itu menyakitkan. Loh, kalau iya tapi menyakitkan, untuk mendapat sebuah kenikmatan tuh harus sakit. Iya tapi kan anjing, atasannya anjing gitu. Lingkungannya sampah banget gitu. Loh, pilihan pilihan, kamu mau bertahan di situ dan mencapai goalsmu, kalau itu memang untuk mencapai goalsmu, atau kamu take out dan kamu buktikan kamu tuh nggak cuma omong doang. Aku punya analogi yang enak nih. Apa tuh bang? Itu tadi udah istilahnya kerja sakit gak enak, atasnya udah kayak gini. Ya makanya itu kamu dibayar. Soalnya kalau enak kamu nggak dibayar bro. Semua orang mau soalnya ngelakuin itu. Betul. Karena itu tadi udah nggak enak gitu loh. Atasannya udah anjing lah bla 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 gitu. Makanya kamu dibayar gaji. Maksudnya balik lagi gini loh bro. Kerja itu kan ada ijab kabulnya ya. Iya kontrak ya. Ada kontraknya ya. Gitu loh. Loh kalau kamu merasa kamu nggak cocok dengan kontraknya atau dengan kontrak prestasi yang diberikan, kamu nggak harus di situ. Ini kan bukan penjajahan. Perusahaan itu bukan penjajahan loh. Tapi di sisi lain, aku tahu ini adalah langkah untuk mencapai goalsku. Ya udah, kalau kamu emang bener serius sama goalsmu, bukan cuman ingin tai kucing, angkat-angkat tai kucing, gitu kan? Ya kamu komitmen dong di situ. Gak usah sambat gitu loh. Tapi kamu tahu nggak kamu harus selesai di situ kapan? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang orang yang kayak gitu biasanya itu karena dia nggak tahu dia bakal selesai di situ kapan. Dia nggak punya pilihan lain dan dia nggak tahu kapan selesai. Tapi let's say itu mendekatkan dia ke impiannya. Oke. Dengan aku kerja di situ 5 tahun, dia santai aja bro. Oke, aku kerja di sini 5 tahun dengan objektifku yang aku capai ini. Aku harus belajar ini, aku harus nabung segini dan lain sebagainya. Dia tetap akan happy kok. Mau atasannya sampah, mau atasannya tai kayak gimana, dia pasti tetap passionate ngerjainnya. Karena balik lagi passion itu adalah saat sesuatu itu kita berani berkorban untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah passion. Aku pengen nge-point out tadi sebelum kejauhan nih, point achievable itu. Itu tuh kalau Mas Yodan menjelaskannya tuh gimana? Karena gini, kalau tadi Mas Yodan menggambarkannya jadi raja minyak Arab itu hal yang nggak achievable gitu loh. Yeah. Tapi gini permasalahannya, banyak orang tuh yang akhirnya definisi achievable mereka itu jadi terlalu rendah. Dalam artian gini, aku pernah punya teman yang dia bahkan kepikiran punya uang 100 juta, itu hal yang nggak mungkin bagi dia, nggak achievable gitu loh. Oke. Akhirnya dia mimpinya tuh langit-langitnya tuh jadi rendah gitu loh. Oke. Nah batas langit-langit yang achievable ini itu tuh menentukannya berarti kayak gimana? Apakah ada parameter tertentunya atau gimana gitu loh? Oke, mau tak tambahin. Aku pernah dengar juga kalau mimpimu atau goalsmu itu nggak bikin kamu gemeter saat menyebutkannya atau bahkan memikirkannya gitu. Berarti goalsmu tidak cukup tinggi gitu. Nah balik lagi ke pertanyaannya, tingginya itu seberapa? Ya, yang pasti achievable tadi ya. Achievable itu berarti kan bisa terukur.
Kan gitu. Kalau kita istilahnya gini loh. Kalau kita nge-breakdown, kita bikin bisnis plan misalkan gitu ya. Itu tuh kan bisa dilihat kan. Oke, kalau aku mau punya omset 100 juta berarti aku harus jualan berapa dan lain sebagainya. Nah, sama-sama di goals itu. Goals itu harusnya bisa di breakdown. Gimana aku mencapai itu? Bagaimananya itu loh. Kalau misalkan ya tadi aku nyampe mana sih? Di breakdown tadi, Breakdown, action plan bisnis. Kalau kita nggak bisa jawab bagaimana caranya mencapai itu, berarti itu nggak achievable. Kalau belum tahu caranya, Kalau belum tahu caranya, makanya kamu butuh belajar, kamu butuh mentor. Gitu loh. Sampai kita tahu goals itu achievable atau enggak. Iya. Nah kalau misalkan bagi orang-orang yang kayak plafonnya tuh dia tuh cuma segini nih, Ya, kayak nggak bisa naik lagi, ganti circle, circle malahan yang salah. ganti circle. Kamu akan memandang sesuatu nggak mungkin, ya. Kalau kamu melihat sekelilingmu itu tidak memikirkan hal itu. Tapi kalau ngelihat kamu sekelilingmu itu ada orang-orang yang sudah mencapai itu, kamu merasa itu mungkin nggak? Kecil. tapi masih ada kemungkinannya. Kecil masih ada kemungkinannya tapi. Enggak, maksudnya itu hal yang kecil, gampang lah. Oh, kecil. iya. Iya, iya kan? Let's say aku berkumpul sama orang-orang pengusaha yang omsetnya 10 miliar per bulan semuanya. Saat aku bilang aku bakal mencapai 10 miliar per bulanku, mungkin nggak? Mungkin udah ada orang yang teman-temanku aja kayak gitu. Iya benar. Iya nggak sih? Kalau aku nongkrong, ya, yang nongkrong di warung kopi gitu misalkan dengan teman-temanku gitu, yang ngomongin bagaimana nabung 100.000 dari uang sakunya. Ya aku ngomongin 1 M aja udah kayak ngibul lu cok gitu. Bangun. Iya gak sih? Maka kalau kita mau menaikkan plafon kita, circle-nya diganti. Ganti circle-nya tuh gimana Pak? Karena secara gini, biasanya tuh kan circle ada kalau kita antara organisasi, kuliah, atau punya hobi. Kalau misal orang yang udah berkarir tadi kata Novan tadi, berarti kan dia punya hanya 2 pintu nih tinggalan. Tinggal hobi atau organisasi. Oke. Mulainya tuh dari mana? Karena kan nggak mungkin circle tuh sebatas tetangga doang gitu loh. Iya, iya. Harus buka circle-nya tuh. Kalau dari ini tadi, karena topik kita Gen Z, paling enak tuh sebenarnya dari mana sih? Kalau kita mau start bangun circle gitu, yang baru. Networking. Oke. Networking kalau misalkan kita ngomongin Gen Z ya, ya pasti kita ngomongin ke komunitas ya sebetulnya. Itu paling gampang. Itu paling gampang ketemu dengan banyak circle langsung. Itu di komunitas. Gitu. Pernah nggak sih kalian main-main ke komunitas bisnis gitu misalkan gitu, atau ke komunitas top manager misalkan gitu? Main aja, cari aja kenalan di sana. Gitu. Aku rasa kalau misalkan kita datang dengan niat baik pasti diterima kok. Gitu. Jadi jangan cuman main sama teman-teman kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh suka berada di zona nyaman. Yang aku bilang zona nyaman itu zona nyaman bullshit juga sih sebetulnya. Apa bisa dikatakan zona nyaman, Pan? Kalau misalkan kita tiap bulan masih susah mikirin cicilan, masih setiap bulan aku mau resign, masih setiap bulan aku nungguin hari libur, apakah itu bisa dikatakan zona nyaman? Nyamannya di mana? Nyamannya di mana, anjing gitu? Iya. Maka kamu tuh membuat zona nyaman yang sebenarnya gak nyaman gitu loh. Tapi Gen Z individualis, Pak. Terus manusia makhluk apa? Sosial. Ya udah. Kamu menyalahi kodrat kalau kamu bilang kamu individualis. Tapi itu kenyataan yang terjadi sekarang, Bro. Sosialnya tapi di sosmed bro. Nah, Individualnya kalau ketemu kayak gini nggak ada omongan. Itulah yang aku bilang harus diganti. Gimana kita mau bertukar energi? Gimana kita mau benar-benar deep talk sama orang gitu? Kalau kita nggak ketemu face to face sama orang. face to face. Face to face, ikan ketemu ikan. Yoi. Face to face. Kan gitu. Ya walaupun oke lah aku digital native mas gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kamu toh juga punya pilihan untuk mengkonsumsi konten apa. Oke. Gitu kan? Iya gak sih? Daripada lu nontonin top brut gitu misalkan. Iya gak sih? Kenapa nggak cari sosok yang menginspirasi ya? Bukan sekedar memotivasi. Kalau memotivasi banyak orang belum dapat apa-apa dia motivasi bisa. Tapi menginspirasi dari hidupnya. Gitu. Kenapa nggak YouTube gitu? Buka orang-orang yang nge-review buku misalkan gitu. Ya. Kenapa nggak kayak gitu sih gitu? Kamu punya pilihan gitu. Nah ini linear sama yang diomong Nopan tadi. Gen Z itu kan habitnya
apa-apa instan. Pengen Oh. dapat goals instan. Mereka tuh akhirnya kebanyakan nyari, misalnya C udah punya goals kayak gini-gini, caranya yang instan. Yang dimana itu kalau kita langsung surfing di dunia maya, itu tuh banyak banget cara yang instan dan nggak bener sebenarnya gitu loh. Kayak instan dari kripto, itu kan sebenarnya nggak bener gitu loh. Tapi banyak orang yang akhirnya kemakan di situ dan itu ternyata kebanyakan Gen Z gitu loh. Jadi caranya gimana tuh? Memfilternya tuh Gen Z yang masih mindsetnya instan itu buat ngebentuk mereka tanpa harus adanya ke input informasi yang salah duluan gitu loh. Oke, pertanyaannya gini. Sebenarnya bisa nggak sih kaya itu instan? Ya. Kalau aku jawab kaya itu ada 3 cara, Oke. ya kan? Yang pertama, kamu lahir dari orang kaya. Anak Dari orang keluarga kaya. anak orang berarti. kaya. Atau anak Atau pejabat. kaya, ya kan? Menikahi orang kaya. Atau ya anak pejabat dikasih emang masih zaman minta Deso. Orang tua. deso. Dasar deso. Yuk beda segmen yuk. Ya, maksudnya kita lahir dari orang kaya. Oke. Yang kedua, nikahin anak orang kaya. Oke. Iya kan? Yang ketiga, kerja keras, udah nggak ada rumus lain. Jadi orang kaya. Untuk jadi orang kaya udah itu 3 caranya. Yang instan cuma 2 itu ya? Yang instan 2 itu. Jadi kalau pengen instan bisa. Gitu kan? Tapi kalau kamu udah lahir dari keluarga yang biasa aja, mukamu satu lagi, Pak. pas-pasan, gitu loh, mukamu pas-pasan, yo kerja keras, Cok, ngono loh. Apa tuh satu lagi? Nikahin janda kaya. Sama aja. Sama aja. Nikahin orang kaya tadi. Oh iya gitu ya. Heeh. Jadi sebenarnya nggak ada cara instan untuk jadi kaya. Gak ada, Cok. Indomie yang kalian makan instan itu ya, di pabriknya nggak instan, Cok. Pabriknya tuh butuh proses. Siapa tuh? Salim ya? Iya, Salim. Salim ya? Salim tuh bangun Indomie itu juga puluhan tahun. Untuk bisa kamu makan secara instan itu loh. Tapi kalau banyak kan sekarang ya kayak influencer-influencer yang kamu bisa kaya cepat gitu. Betul. Timothy Ronald maksudnya. Iya, iya. Lupakan motivator-motivator miskin itu. Sekarang gini loh. Cepat itu aku setuju. Ya. Kita kerja itu harus cepat. Kaya itu kalau bisa secepat mungkin. Iya, karena apa? Momentum itu suka sama speed. Kan gitu kan? Oke, iya Iya kan? benar. Semakin Momentum, cepat speednya. iya, semakin itu akan suka sama speed. Ya kan gitu kan? Kalau di M fisika kali kan V. seperti kan? M kali V. Nah, tapi bro, jangan skip prosesnya. Gitu loh. Oke, kita bisa kaya dari kripto. Nice, betul. Ada nggak yang bisa kaya dari kripto cepat? Ada, betul, itu real. Tapi apakah dia tahu mindset cara menjadi kaya itu gimana? Mengelola uang yang baik itu bagaimana? Ya. Terus uang ini mau diinvestasikan bagaimana? Manajemen investasinya bagaimana? Untuk di ranah-ranah non kripto, let's say begitu. Apakah dia tahu? Enggak. Akhirnya apa? Pernah tahu nggak sih cerita-cerita orang dapat lotre, Iya iya. Iya. 2 tahun lagi miskin lagi. 2 tahun lagi miskin lagi? Benar-benar. Iya, Karena dia banyak nggak tahu kejadian. cara manage Karena kekayaannya. nggak tahu itu gitu loh. Kita bisa tuh bangun rumah 2 hari, bisa nggak? Bisa, bedah rumah itu kan 2 hari. Tapi apakah dia sekokoh dengan rumah yang dibangun dari fondasi yang kuat, betonnya bagus, ya, cakar ayamnya kuat, ya kan, tiang-tiangnya kokoh? Apakah bisa disamakan dengan rumah yang seperti itu? Nggak bisa, bro. Kalau aku bisa gambarnya berarti gini. Sebenarnya jadi kaya itu gampang. Yang susah itu adalah agar tetap menjadi kaya. Tetap menjadi kaya. Betul. Itu yang susah berarti. Karena buktinya tadi banyak dong dibilangin ada yang menang lotre udah banyak. Iya, yang iya, kaya iya. dari hal-hal kayak Bitcoin dan lain-lain gitu banyak yang cepat. Tapi Banyak. banyak yang miskin lagi gitu loh. Iya. Iya, benar. Gitu. OKB lah. Oke, so gini. Kamu setuju nggak kalau kaya itu jadi goals atau jadi tujuan orang untuk hidup? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Terserah menurutku. Tapi ya, ini sebagai ini ya. Kayaknya closing statement bagus ya. Salah nggak kita goalsnya dalam menjadi kaya? Nggak salah. Gitu. Tapi aku harus kasih warning dulu nih satu. Sering nggak sih kalian tuh ngelihat orang tuh udah set up goals, gitu. Tapi di tengah jalan kayak meletre. Oke. Aku udah tahu aku mau ke sana tapi kayak aduh gimana ya gitu loh. Nanti dulu lah gitu loh. Suruh kerja keras nanti Ya, dulu ya. lah. Sekarang nge-game dulu lah apa gitu. Sering gak sih? Iya, Padahal banyak. dia udah tahu goalsnya gitu. Kenapa coba?
Karena dia set up goals, dia cuma bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Saat kita set up, aku mau jadi kaya, udah selesai di situ. Kalau nggak kaya, dia bertanggung jawab sama siapa? Ya dia Sama dia sendiri. Nggak kaya yang miskin kan dia sendiri. Iya nggak sih? Tapi coba, kalau lu set up goal nih, aku mau jadi kaya, terus aku mau bikin yayasan, terus aku mau bantu targetku sampai 1.000 anak untuk bisa bersekolah, misalkan gitu, ya, misalkan gitu. Saat aku malas-malasan nih buat kerja mencapai tujuanku, aku tanggung jawabnya ke siapa? Ke 1.000 anak yang harusnya nantinya aku biayai itu. Oke. Jadi kamu mau bilang kalau bisa goals itu yang bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Karena itu imbal baliknya ke diri kita sendiri bro sebenarnya nanti jadinya. Iya, jadi motivasi buat Jadi kita motivasi juga. kita sendiri. Itu yang aku maksud. Jadi saat kamu set up goal itu bermanfaat, maka kamu punya di pikiranmu itu loh. Kamu tuh punya pikiran, oh kalau aku nggak kerja keras sekarang, kalau goalsku nggak kecapai, ya, aku tanggung jawabnya sama banyak orang. Nice banget kan? Nice. Oke, kayaknya itu aja ya, Itu bro. aja Ya? udah cukup untuk segmen hari ini. Oke, thank you Mas Yodan Yoi. udah sharing-sharing. Mungkin itu aja buat episode Yuk Hidup Yuk kali ini. Yuk hidup yuk. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa tonton video Tribes yang lainnya. Like, comment, dan subscribe juga. See you on the next video. Bye. Bye.